Sebetulnya kalau bicara perpustakaan nasional, otomasi perpustakaan, itu sebetulnya sudah lama ya dalam pemikiran Ibu Mastini Rajo Prakosa. Karena waktu itu Bu Mastini kan pernah studi perpustakaan di Hawaii. Nah, itu sudah mulai digagas, mungkin masih berupa wacana sebetulnya, bahwa perpustakaan nasional nantinya akan menuju ke arah yang lebih modern kepada yang sekarang ini, Februari waktu itu. Nah, kemudian beliau ketemu saya kan saya juga beliau pada waktu beliau jadi Kepala Pusat Nasional atau Pusatnas pada tahun 1980. Beliau menggagas bahwasanya yang namanya otomasi itu harus segera dimulai. Pertama waktu itu saya dikirim ke sebuah pertemuan. Waktu itu pertemuan dengan PT Gunung Agung. Karena waktu itu PT Gunung Agung itu membuat atau sebuah hardware Hewlett Packard atau HP, termasuk juga softwarenya, tapi bukan software perpustakaan, jadi hanya hardware saja. Nah, beliau Mas Agung almarhum itu mengangkat perpustakaan untuk diskusi atau diskusi Candi Dayu waktu itu di kawasan Kuitang. Nah, di situ dibicarakan segala hal yang menyangkut otomasi. Tapi selain otomasi ya, itu lebih kepada yang namanya komputerisasi. Ya, kita belum bicara otomasi, kita mesti bicara komputer karena belum ada software. Kita baru bicara hardware. Nah, di samping HP, Hewlett Packard, itu juga ada yang namanya sebuah, maaf saya lupa mereknya, tapi itu buatan Prancis. Nah, di diskusi 2 hari itu kita diajak ke kantornya yang mengimpor hardware itu. Di situ kita diperkenalkan dengan sebuah alat yang di samping hardware ini komputernya, sebuah yang nanti akan menjadi yang namanya flash disk. Waktu itu kita belum punya bayangan. Jangankan flash disk, waktu itu kita belum mengenal yang namanya cakram, disket, belum pun sama sekali belum. Nah, kemudian setelah tahap 1 itu kita diadakan diskusi dengan PT Gunung Agung, saya langsung diminta oleh Ibu Mastini untuk mengikuti konsel di Malaysia, di Kuala Lumpur. Tapi sebelum itu ada sebuah acara di Malaysia juga, di sebuah universitas di Penang, namanya University Science Malaysia atau USM. Itu ada semacam diskusi mengenai otomasi perpustakaannya sebetulnya. Jadi sebelum kita paham mengenai otomasi, itu mereka sudah mulai. Di situ kita diperkenalkan dengan yang namanya Mark. Mark itu basisnya yang dipegang oleh Malaysia, itu dasarnya adalah UK Mark, jadi bukan US Mark. Nah, UK Mark ini itu menjadi mark di Malaysia. Nah, kita juga masih belum tahu, karena terus terang begitu perpustas berdiri pada tahun 80, itu kita masih kekurangan tenaga yang spesialis dalam hal teknis, khususnya komputer ya. Jadi waktu itu Bu Mastini almarhum menargetkan saya sebagai awal atau pionir dalam urusan ini. Nah, kemudian setelah dari
dari Konsa di Kuala Lumpur, saya langsung diminta untuk berangkat ke Australia mengikuti yang namanya BISA. BISA itu adalah singkatan dari Bibliographic Information on Southeast Asia. Itu tempatnya di University of Sydney. Dan itu merupakan proyek dari Sydney atau Australia untuk memasukkan database mengenai Southeast Asia ke dalam database-nya Australia. Jadi bisa itu durasinya 6 bulan. Jadi kita di sana bertiga. Yang 2 rekan saya itu dari Malaysia dua-duanya. Di situ kita diajari yang namanya data entry. Database-nya itu miliknya National Library of Australia. Saya nggak tahu software-nya apa. Tapi kita disuruh masukkan database itu untuk membuat semacam database mengenai hal-hal yang berhubungan dengan Asia Tenggara. Nah, di situ selama 6 bulan kita diperkenalkan secara menyeluruh tentang apa yang namanya otomasi perpustakaan. Di situ juga saya mulai paham bagaimana cara kerja sebuah otomasi, termasuk membuat teks, kemudian data entry, dan kita diajari bagaimana cara membuat program lewat COBOL, walaupun sebetulnya itu tidak terpakai sepenuhnya. Nah, setelah 6 bulan berlalu, kita kembali ke Indonesia, dan saya maksudnya, yang 2 itu kan pulang ke Malaysia. Saya sendiri kembali ke Indonesia. Oleh Bu Mas ini, saya diperintahkan untuk membuat rancangan bagaimana untuk bisa membuat otomasi pada awalnya. Dan di samping saya ada 2 orang lagi yang juga diperintahkan untuk menemani saya, yaitu Pak Deddy Junaidi dan Purwanto. Pak Deddy Junaidi sekarang sudah menjadi usaha utama. Purwanto itu sekarang menjadi kepala UPT Perpustakaan Bung Hatta di Bukit Tinggi. Jadi ketiga orang ini diberi tugas untuk bagaimana merencanakan sebuah otomasi perpustakaan. Walaupun keduanya masih awam, tapi itu karena diharuskan membuat tim, yaitu yang kita tunjuk lah. Karena yang lain belum ada. Ini Sigit belum muncul soalnya. Kalau Sigit belum muncul, mungkin saya bisa milih dia sih. Jadi artinya dengan tim itu kita berusaha untuk membuat rancangan, termasuk mengadakan anggarannya. Nah, tempo hari waktu itu tahun 83-84 itu Pimpronya Ibu Daeng Bati Dengah. Anggaran itu diadakan untuk tahun anggaran 84 dan ada anggarannya. Betulan sekali Seknek yang waktu itu menjadi otoritas untuk pengadaan barang untuk semua lembaga pemerintah, dan dia monopoli. Itu dia punya merek yang namanya RKN. Itu sebuah merek lokal yang dipercaya oleh Setnek untuk memfasilitasi semua komputer di Indonesia. Dan kita punya anggaran untuk membeli 6 unit PC. PC waktu itu cukup tinggi harganya, satunya 6 juta rupiah. Ya, 6 juta rupiah. Kita punya anggaran untuk 6 unit, berarti total 36. Kalau nggak salah, antara 4 sampai 6 juta. Dan itu termasuk software, ya, softwarenya sudah termasuk sih, karena itu softwarenya kan hanya DOS. Dan untuk bonusnya kita mendapat software juga yang namanya WordStar 4. Walaupun sebetulnya WS itu ada di pasaran, di Glodok sih, tapi karena kita
beli, kita diberikan bonus WS, dan jadilah tahun 84 itu kita mempunyai komputer untuk perpustakaan di Indonesia. Waktu itu sebenarnya perpustakaan PDI LIPI sudah punya komputer, tapi dia kan tidak mengarah ke otomasi perpustakaan, dia lebih ke dokumentasi. Jadi artinya hanya kita waktu itu yang punya PC, ya, boleh dikatakan yang pertama di Indonesia, dibandingkan dengan perpustakaan daerah atau yang berada di tingkat provinsi. Nah, setelah itu berjalan, itu kita mengadakan macam-macam kursus lah buat teman-teman, khusus untuk data entry, untuk WordStar, untuk Lotus dan sebagainya. Nah, kebetulan pada itu tuh tahun 85 saya mendapat beasiswa untuk studi ke Amerika mengambil S2. Dan saya lulus tes TOEFL-nya, dan itu adalah kesempatan yang baik untuk saya untuk bisa lebih mendalami tentang otomasi perpustakaan. Jadi setelah mendapat beasiswa itu, antara 86 sampai 87 saya sekolah di University of Hawaii, S2 dalam bidang perpustakaan, dan lulus dengan gelar Master of Library and Information Studies atau MLIS. Dan saya semakin mendalami yang namanya otomasi perpustakaan setelah lulus dari sana. Karena pada tahun-tahun itu, tahun 86, itu hampir semua universitas di Amerika sudah punya yang namanya otomasi perpustakaan. Tapi sifatnya masih sangat besar, karena masing-masing minimal itu punya yang namanya mini komputer. Dan saya juga selama tahun di sana, saya sepenuhnya menggunakan PC untuk mengerjakan semua tugas. Itu sangat memudahkan saya, karena pada waktu saya awal tahun 86 di sana, itu masih belum ada PC di sekolah itu. Saya menggunakan mesin tik biasa. Tapi pada pertengahan tahun 86 itu mereka mengadakan lab untuk PC. Jadi semua orang boleh pakai, dan saya jadi salah satu supervisor di situ. Karena mereka mungkin saya dianggap lebih ngerti, mungkin loh ya. Walaupun saya punya pakai WordStar, tapi yang lain karena di situ di Universitas Hawaii itu teman-teman itu tuh internasional. Sebagian tuh belum mengerti yang namanya PC, apalagi softwarenya. Jadi saya diminta juga untuk mengajari mereka bagaimana cara membuat teks melalui WordStar. Nah, pulang dari sana, dari Amerika maksudnya, saya juga diminta oleh bos ini untuk segera merancang pengadaan komputer. Nah, terus pada saat-saat itu ada seorang konsultan dari Australia yang namanya Bronwyn Solium, dan dia jelas ya mengatakan bahwa sebelum kita mengadakan otomasi perpustakaan, kita harus melihat software apa dulu yang cocok dengan kondisi perpustakaan nasional pada waktu itu. Karena kita tidak bisa langsung beli hardware tanpa mengetahui softwarenya. Termasuk juga bagaimana cara kita mendata entry. Nah, berarti kita mesti belajar tentang yang namanya MARC. Nah, di antara tahun-tahun itu, 86-87, Bronwyn Solium itu membuat kegiatan menyusun sebuah MARC.
yang kita namakan adalah Indung Park. Nah, kita minta bantuan Pak Blasius Sudarsono dari PDLIPI dan seorang konsultan dari Malaysia yang namanya Lim Hakti untuk merancang sebuah mark buat kita. Nah, ketika itu pada 86, 87 itu kita bertiga merancang atau kita diskusi lah bareng bagaimana dasar kita untuk membuat mark. Apakah mau basisnya UK mark atau US mark? Nah, karena US mark itu lebih sifatnya lebih universal dan kita memakai yang namanya ACR2, tentu saja kita memilih yang US mark karena lebih compatible dan sifatnya lebih umum. Jadi basisnya adalah US mark. Dan di tahun juga kita membuat workshop atau seminar mengenai mark dengan mengundang semua perpustakaan daerah di Indonesia. Ada seorang dari Amerika, orang India, tapi dia sudah warga negara Amerika. Dia itu CEO-nya atau pendirinya sebuah perusahaan yang namanya VTLS. Dia ke Indonesia, ke Jakarta, difasilitasi oleh Bimantara Group ya waktu itu. Itu dia menawarkan sebuah hardware yang namanya VTLS, tapi masih dalam bentuk PC. Nah, ditawarkan dan dia mengundang banyak kepala perpustakaan se-Jakarta untuk hasil promosi ini. Ya, kita juga tertarik. Tapi waktu itu dia belum, atau mungkin sudah menawarkan termasuk paket otomasi. Nah, terus terang pada saat itu, pada tahun 86-87, kita masih di bawahnya Dikbud. Nah, kita tidak punya dana. Ya, kita hanya bisa menyimak saja apa yang dilakukan oleh mereka. Tapi merek VTLS itu masih terbayang di benak saya. Ini pasti perusahaan besar dan itu nanti akan saya coba untuk mendekati, andai kita punya dana untuk kita bisa mengadakan. Nah, setelah dia pulang, memang tidak ada yang berminat pada waktu itu karena yang ditawarkan cukup besar dananya. Itu harganya melebihi anggaran dari masing-masing perusahaan, lebih mahal daripada RKN malah, karena dia paketnya waktu itu namanya VTLS, tapi tidak ada sebutan micro. Ya sudah. Kemudian lanjut kepada tahun 89 itu kita mengadakan integrasi antara Pustaknas ya, yang tadinya di bawah Dikbud, digabung dengan Pusbin Pustak, Pusat Pembinaan Perpustakaan, yang sama-sama juga di bawah Dikbud, sama-sama di bawah Dirjen Kebudayaan. Tentu saja pemerintah tidak menganggap ini suatu hal yang bagus, karena itu duplikasi kerja. Sama-sama berhubungan dengan perpustakaan, kenapa harus ada 2 unit? Kenapa tidak digabung saja? Nah, Bu Mas ini kebetulan waktu itu dekat sekali dengan Ibu Tien Soeharto. Bu Mas ini kemudian bicara dengan Pak Harto dengan diakomodasi oleh Menteri Pendidikan waktu itu, yaitu Bapak Fuad Hasan, untuk mendekati cara gimana kita bisa menjadikan perpustakaan lebih kelihatan lah. Karena selama ini perpustakaan di Indonesia itu masih belum dipandang. Minimal kita dengan penggabungan itu harapannya perpustakaan yang lebih besar, kita bisa lepas dari kementerian dan kita bisa mengatur diri sendiri masuk penganggarannya. Nah, diputuskan oleh Presiden Soeharto untuk menggabungkan kedua
unit itu, Pustaknas dengan Puspin Pustak. Itu ditandatangani pada tanggal 11 Maret tahun 89 sekaligus dengan peresmian Gedung Perpustakaan Nasional di Jalan Salimba Raya nomor 28A. Nah, gedung ini tentu saja bukan anggaran dari kita, dari Perpusnas ya, karena kita waktu itu jelas tidak mungkin. Karena waktu itu antara 80 sampai 89 kampus kita masih numpang di beberapa tempat, di 4 tempat malah. Nah, dengan resmikannya gedung itu, kita berarti sudah punya gedung sendiri berkat bantuan dari Yayasan Harapan Kita di bawah pimpinan Ibu Tin Soeharto. Jadi kita sudah lega sebetulnya. Kita sudah punya legalitas dengan status lembaga eselon 1, ya, LPND, namanya, dan punya gedung tersendiri yang cukup megah pada waktu itu. Pada saat itu, kita merupakan perpustakaan terbesar di Indonesia, bahkan di Asia Tenggara waktu itu. Karena kita punya lantainya 9 lantai, ya, dan kan waktu itu masih BCD, blok BCD, blok B 7, blok C 9, blok D 7 lantai. Dan kita bangga dengan gedung kita karena terus terang ya, namanya perusahaan berarti sudah akan mulai dilihat orang nih. Jadi tidak lagi dilihat sebelah mata, tapi sekarang mudah-mudahan kita berusaha untuk bisa menjadikan perpustakaan ini ikonnya perpustakaan Indonesia minimal di wilayah Asia Tenggara. Nah, kemudian dengan integrasian itu kita melalui semacam transisi ya, antara yang tadinya Pustaknas dengan Puspin Pustak selama setahun 2 tahun. Dan karena kita sudah menjadi lembaga besar, banyak tawaran datang ke kita. Yang pertama datang itu adalah penawaran dari pihak Yayasan Ford Foundation untuk mengadakan yang namanya pelestarian. Bagaimana merawat bahan pustaka kita. Karena tempo hari yang namanya koleksi kita itu praktis hampir tidak terjamah oleh perawatan bahan pustaka. Jadi Ford Foundation itu melihat bahwa kita wajib untuk dikunjungi, untuk dibantu oleh 5 atau 6 negara waktu itu, antara lain Australia, Amerika, Jepang, Belanda, Jerman, dan sebagainya. Jadi mereka berkumpul di sini selama kurang lebih, kalau tidak salah 10 hari, untuk bagaimana kita bisa dibantu oleh mereka dalam hal pengerjaan reservasi, termasuk otomasi perpustakaannya. Nah, itu sudah ada buku putihnya tuh sebetulnya. Jadi di antara beberapa usulan, salah satunya adalah bagaimana merancang sebuah otomasi perpustakaan. Nah, dari situlah kita mulai bergerak untuk mengadakan otomasi perpustakaan. Tapi sebelum itu saya lupa ya, pada saat peresmian gedung itu pada tahun 89, kita mau pamer ke Pak Harto dan Ibu Tin, bahwasanya selain yang namanya koleksi, kita punya komputer ya. Jadi kita di lantai 4 itu kita punya namanya ya semacam lab komputer lah, walaupun sebetulnya masih awam sekali. Nah, untuk itu kita meminjam jasa baiknya dari Pak Blasius, waktu itu kepala PDI LIPI, untuk meminjam bagian perangkatnya untuk dipamerkan pada saat itu. Nah, itu perangkat yang dimiliki oleh LIPI itu dipamerkan di lantai 2. Itu
mereka bisa online ke sebuah situs yang namanya Dialog. Dialog itu sebuah situs yang berbayar, di mana kita bisa mengakses semua informasi mengenai segala macam subjek, pendidikan, teknik kimia, kedokteran, sosial, politik, dan sebagainya. Nah, kita bisa pinjam sehari atas jasa baik Pak Biasius, ya. Nah, tentu saja Pak Harto dan Bu Tin itu terkesan sekali bahwasanya gedung kita itu tidak kosong, karena ternyata sudah terisi dengan koleksi buku yang waktu itu kita klaim sudah mendekati 1 juta eksemplar, dan sudah ada yang namanya komputer. Walaupun kita belum bisa sebut sebagai otomasi, tapi minimal itu adalah komputerasi perpustakaan bagi cikal bakalnya otomasi. Itu pada saat pembukaan. Nah, dan tadi saya menyambung yang berikutnya mengenai bagaimana kita dibantu oleh sebuah konsorsium konservasi di Indonesia mengenai perawatan bahan pustaka dan otomasi perpustakaan. HP 3000 dengan operating sistemnya MP Excel. Nah, itu di samping itu kita juga mengadakan aksesorinya, yaitu seperti apa namanya, WPS, kemudian line printer, instalasi jaringan untuk LAN-nya. Jadi di gedung blok D, C dan B kita menyebarkan jaringannya berupa kabel. Waktu itu belum ada WiFi ya, jadi semua harus fisik, pakai kabel semua, kabel apa namanya itu, coax. Nah, untuk pengadaan kabel coax itu kita memang sengaja belum memilih yang persis vendornya. Kita baru meminta bantuan dari rekanan kita untuk mengadakan. Karena waktu itu dia katanya bisa, tapi ternyata itu kurang bagus. Jadi kita masih mencoba mencari vendor yang cocok. Kemudian suatu hari kita berjalan-jalan ke sebuah pameran komputer di Senayan, dan kita ketemu dengan seseorang yang katanya potensial untuk kita jadikan rekanan. Itu yang namanya Hari, ya, Hari Budiono. Ya. Hari Budiono itu merupakan teknisi di sebuah perusahaan data Pak. Ya, metode data mungkin ya. Ya. Dan dia memang spesialisasi dalam bidang instalasi LAN. Nah, terus kita pakai dia untuk menginstal semua LAN yang ada di tempat kami, dan dia membongkar semua yang sudah pernah dipasang oleh vendor kita sebelumnya. Karena ternyata vendor kita nih belum begitu paham dalam masang LAN, akibatnya dia kabelnya sering putus tengah jalan. Ya, jadi oleh Hari Budiono semua diganti, dan memang kelihatan bedanya, hasilnya kelihatan sekali. Nah, kemudian Ibu Mas ini tempoh hari juga mengatakan, kita kan punya anak buah di provinsi. Anak buah itu maksudnya perpustakaan daerah waktu itu. Kita punya 26 perpustakaan di. Kenapa kok hanya kita dipasang, kok bukan mereka? Nah, pikir memang betul sih. Masa kita sendiri yang pintar, mereka nggak pintar gitu. Nah, terus saya kontak ke Jinevan. Kita punya ini masalah, bagaimana caranya supaya kita bisa juga mengikut sertakan teman-teman kita di provinsi. Gampang dibilang, kita punya software yang namanya MicroVTLS. Itu bisa dijalankan di PC. Bisa offline, ya offline. Belum bisa online kan, belum ada internet kan. Ya. Oh, itu ternyata menarik ya. Jadi kita coba. Nah, jadi setelah karena harganya gitu mahal sih, karena itu hanya menyangkut
hanya menyangkut software. Kalau PC-nya, itu PC dari kita sendiri bisa, asal memenuhi spek yang sudah ditentukan. Yang pasti itu speknya adalah IBM compatible dengan sekian memori, dengan sekian apalah gitu ya. Dan tentu saja kita harus memilih mana yang akan dipasangi duluan, karena kita tidak bisa masang sembarangan. Memang paling dekat perpustakaan daerah Bandung, tapi Bandung saya juga ragu nih, karena saya belum melihat di Bandung ada seseorang yang sudah memahami masalah komputer. Nah, cari kita ketemu di Jogja. Di Jogja tuh ada seseorang yang benar-benar menguasai, minimal dia sudah punya passion dalam bidang komputerisasi, yaitu Mas Budi Karyono. Kembali Mas Budi ini direferensikan oleh kepala perusahaannya sendiri, yaitu Pak Sungkowo Rajo. Nyata dia bisa, dan dia punya tim sendiri, dan kita memasang pertama kali micro VTLS itu di Jogja pada tahun 93 kalau salah. Nah, kemudian kita cari lagi, karena kan nggak bisa cuma satu lagi, mana yang kira-kira bisa di mana ya? Semarang bisa. Semarang kita berhubungan dengan Mas Nugroho. Dia seorang ini juga nih, seorang yang senang bergulat dengan masalah komputer. Kemudian kita ke Bandung, perusahaan daerah Bandung, Jawa Barat ya. Kita ketemu dengan Anwar. Anwar tuh juga sama dengan Budi, dia senang komputer. Jadi tiga itu merupakan tiga perpustakaan yang merupakan pionir otomasi perpustakaan di tingkat provinsi. Dan selanjutnya kita diberi dana juga untuk memasang semua VTLS di semua perusahaan daerah. Nah, jadi kalau kita punya 26 perusahaan daerah, kalau kita setahun bisa masang minimal 4 saja, 4 perusahaan daerah, berarti dalam waktu 4 tahun sudah pasang semua nih. Itu idenya pertama kali tuh, karena kita anggap anggaran kita cukup ya. Jadi selama 92, 93, 94 dan seterusnya, kita berhasil masang sampai dengan 17 VTLS, micro VTLS di 17 perpustakaan daerah. Ya kenapa? Karena perpustakaan daerah itu merupakan instansi vertikal di bawahnya perpusnas. Jadi apa yang kita kerjakan, mereka harus patuh. Dan mereka mudah sekali untuk mengatur mereka, karena mereka merupakan badan bawahan dari perpustakaan nasional. Nah, kemudian tibalah pada saat tahun 97. Tahun 97 akhir, itu kelihatannya kok Indonesia mengalami masalah nih, khususnya dalam hal ekonomi. Karena ekonomi merosot disebabkan karena dolar itu menguat. Jadi mulai 97 akhir, kita mengalami krisis atau krisis moneter atau krisis ekonomi lah. Dimana waktu itu sebelumnya dolar hanya 2.500 rupiah per dolar, tiba-tiba naik menjadi 10.000, kemudian naik menjadi 15.000 dan seterusnya. Dalam waktu hanya 3 bulan itu sudah stagnan, itu yang namanya ekonomi di Indonesia. Termasuk juga pembelian micro VTLS itu kan utang dari vendor kepada Malaysia, karena Malaysia mengedarkan. Itu sampai hampir tidak terbayar, karena bayarnya kan mesti pakai dolar. Tapi karena dolar sudah mencapai 15.000 rupiah per dolar ya, itu tidak mungkin lagi terbayar. Tapi itu kan bukan urusan kita ya, itu urusan vendor. Tapi kami kasihan juga sama vendornya, karena dia mesti kesana kemari mencari cara untuk bisa membayar utangan itu. Jadi terpaksa mulai 98 kita menghentikan semua bantuan ke perpustakaan daerah dalam hal
pengadaan microvitalis. Itu kami menginstal semua, rencana menginstal semua perusahaan daerah dengan microvitalis. Nah, kebetulan sekali anggaran kita kan terbatas untuk menginstal itu. Jadi yang menginstal waktu itu saya masih kepala bidang, yang menginstal tuh selain saya, tapi juga Mas Sigit Purwoko. Kita hanya berdua, karena kami yang kebetulan cukup paham mengenai Vitalis dan Macrovitalis. Nah, untuk masalah data entry itu belum sampai yang namanya full text, karena waktu itu belum memungkinkan kita full text. Jadi hanya data yang diakomodasi oleh Indomaret. Jadi standar saja. Kemudian untuk memudahkan kita mengupload data dari perusahaan daerah, tadinya kita berusaha untuk menggunakan internet, karena waktu itu hanya sudah mulai, tapi ternyata tuh masih banyak perpustakaan yang belum memiliki akses ke internet. Jadi kita memakai sebuah sarana yang namanya cataloging enhancer. Cataloging enhancer itu sifatnya offline. Itu sebuah software di mana itu masing-masing perpustakaan menginput data di software itu, kemudian disimpan dalam sebuah disket. Disket itu dikirim ke Perpusnas dan kami yang memasukkan. Kita mengupload data ke database Vitalis yang nantinya kelak akan bisa diakses oleh semua pihak. Waktu itu kan internet masih belum berkembang dengan baik, jadi kita masih belum bisa untuk mengembangkan Vitalis dengan sempurna. Nah, kemudian masalah in-house atau sudah bisa diakses di luar negeri? Nah, itu ya saya katakan, karena belum ada internet yang mumpuni, kita hanya bisa mengakses internet dalam saja, in-house. Memang orang lain juga masih belum memikirkan bahwasanya kalau pengen lihat database-nya atau koleksinya Perpusnas harus lewat internet. Nah, mereka masih belum ada. Indonesia ini masih belum paham. Jadi kalau mau mengakses atau melihat buku di koleksi kita, mereka datang ya ke Salemba, lihat di OPEC kita. Karena kita terpaksa berhenti dalam membantu perusahaan daerah pada tahun 98, kita berkonsentrasi penuh pada pengembangan database di Jakarta. Jadi yang tadinya kita memakai HP 3000, kita beralih ke HP 9000. Itu lebih ekonomis, kemudian maintenance tahunnya juga lebih murah dan lebih tinggi, lebih cepat kemampuannya dibandingkan 9000 kan yang 3000. Karena 3000 itu besar, tapi kemampuannya tidak sebagus yang 9000. Nah, untuk itulah kami mencoba untuk tetap bisa mengembangkan dengan kemampuan yang tersisa. Artinya dengan dana yang kita miliki, kita coba untuk tetap mengembangkan apa yang sudah kita bisa usahakan. SDM dalam bidang komputerisasi itu minimal kita mengadakan khusus atau diklat atau mengirim mereka ke berbagai kegiatan seperti seminar, diskusi, workshop yang berhubungan dengan masalah komputer. Nah, itu sudah kita laksanakan sepanjang dekade 90-an, baik itu dalam negeri maupun luar negeri. Nah, sepanjang tahun itu, sepanjang dekade itu ada bantuan juga dari Malaysia, Singapura, mengundang kita untuk berbagai kegiatan tentang komputer, tentang observasi, manajemen, dan sebagainya. Dan kita terima kasih karena kita sudah terbantu dengan macam-macam mitra kita yang memang kita saling membutuhkan, betulnya.
Ya, kita mencoba untuk bisa tetap mempertahankan itu sampai dengan pergantian ke mana? Abad milenial 2000 itu. Kemudian yang saya perhatikan juga di dekade 90-an itu, kita ada pertambahan pegawai. Ada yang keluar, ada yang masuk, khususnya bidang geografi. Itu kita terima beberapa pegawai dan kita mulai dengan mencoba untuk membuat situs web ya mengenai pusat nasional. Nah, salah satu kader yang saya ajukan untuk membuat web itu adalah Aris apa namanya? Aris Tianto Hakim. Beliau cukup tekun dan memang berminat bidang itu ya. Jadi saya sudah pisahkan antara yang hardware itu Sigit Purwoko, kemudian untuk web itu Aris dengan timnya tuh, Sigit juga dengan timnya. Tapi itu kan masih terhenti dengan masalah internet. Nah, pada tahun 96 itu kita sudah tergabung dalam sebuah jaringan yang namanya IPTechNet. IPTechNet itu sebuah jaringan di bawah BPPT. Itu terdiri dari berbagai instansi ya, pemerintah terutama, untuk masing-masing bisa berkontribusi dalam hal pembuatan database nasional. Nah, karena kami sudah punya ITLS, itu agak memudahkan. Tapi juga harapan mereka juga kita membuat semacam website Perpusnas. Nah, itu saya serahkan kepada Aris untuk bisa membuat itu. Ya, memang itu masih sangat awam sekali ya. Karena juga saya sendiri mencoba untuk membuat web itu gampang-gampang susah lah. Karena sebenarnya kan belum ada yang namanya YouTube. YouTube kan sudah bisa membimbing kita membuat macam-macam hal. Jadi saya terpaksa baca dari dokumentasi luar, dari waktu itu belum ada Google, waktu itu masih ada AltaVista namanya. Tapi AltaVista juga lumayan tuh. Itu bisa membantu saya untuk mendapatkan informasi bagaimana cara membuat sebuah situs web itu. Ya walaupun sangat sederhana, tapi bisa kelihatan di internet, terutama IPTechNet. Nah, semakin hari IPTechNet itu semakin lambat akses kita ke situ. Karena dia tidak mendapatkan bandwidth. Nah, jadi dia cuma gitu-gitu aja. Nah, padahal tadinya kan cuma 10 pustakaan. Lama-lama jadi puluhan. Ya, berarti kan ada semacam bottleneck di situ. Nah, buat kita ini nggak nyaman lah. Mau kita pengen akses keluar tapi kok terhambat di situ. Dengan sangat terpaksa kita mengundurkan diri dari IPTechNet karena kita membuka sendiri lewat Indosat dan lewat Lintas Arta temporary. Dan terbuka lebar lah. Karena teman-teman kita di Perpusnas bisa mengakses internet ya, dan kita bisa membuka diri kita dengan database kita yang masih sederhana temporary. Dan juga database kita kan waktu itu masih di bawah VTLS ya, kalau nggak salah ya, sampai dengan tahun 2000-an lah masih. Nah, tapi semakin lama juga semakin kritis nih. Karena apa? Anggaran untuk Perpusnas itu kan tidak berkembang, bukan nggak berkembang. Karena menjelang otonomi daerah pada tahun 99 itu dananya mengecil. Entah kenapa kok bisa mengecil, akibatnya kita juga agak kesulitan atau kita harus mencari akal bagaimana kita bisa memaintain atau merawat hardware kita yang HP 9000 itu, termasuk untuk iuran tahunan dari VTLS, karena itu mesti dibayar setiap tahun. Dan kalau dihitung dengan jumlah, kalau di kurs dalam rupiah, itu jatuhnya bisa puluhan juta rupiah.
Nah itu kita semua mikir nih, ada cara ini. Jadi waktu itu kan kita masih belum bisa putus, itu sampai dengan awal tahun 2000-an, kita juga masih setengah mati untuk membayar VTLS itu. Karena waktu itu masih sifatnya masih tradisional. Kita mesti membayar tahunan VTLS-nya. Dan kita juga mesti membayar iuran untuk hardware ke PT BRK. Nah, itu setengah mati juga tuh. Kita mencari dana. Nah, selebihnya nanti akan dibahas sama beliau. Sebetulnya kalau bicara otomasi itu kan pasti bicara digitalisasi kan. Itu kan semua digital kan. Kita nggak bicara lagi namanya manual atau analog. Tapi ya di samping itu kita juga mesti mempertahankan mutu kita. Artinya kita sudah punya gedung baru, gedungnya bagus, megah, gedung 4 lantai, sama tinggi dengan Monas. Nah itu juga harus di maintain. Jadi nggak cuma sistemnya, tapi juga gedungnya, fisiknya, dan juga orang-orangnya. Yang penting SDM itu kan aset yang utama, SDM itu. Orang bilang pustaka itu aset utamanya adalah koleksi, bukan. Terus saya bilang yang aset utama sebuah perpustakaan, apapun lembaganya, adalah orangnya, SDM-nya. Nah, jadi kalau kita bicara SDM, itu harus ada pengembangan, non-stop, setiap saat. Di mana ada kesempatan, harus diambil kesempatan itu. Karena kesempatan tidak datang 2 kali. Artinya kalau kita ada kesempatan misalnya ikut acara apa, misalnya seperti kemarin Kongres IPI, KPDI, nanti ada konsal, nanti ada IFLA. Nah, cobalah diikutilah. Seperti itu. Tapi sekembali dari acara-acara itu seyogyanya itu harus bisa diterapkan di kantor kita. Jangan cuma sebagai penonton, habis itu kita tepuk tangan sampai Jakarta terus lupa semua. Nah, itu yang saya tidak pernah harapkan sejak saya jadi kepala Tempo-Hari. Ya seperti contoh gini lah ya. Itu pada dekade 2000-an kan saya buka pintu pada semua pejabat, pada semua pustakawan untuk bisa mengikuti kegiatan di luar Indonesia, terutama Singapura paling dekat ya, Singapura sama Malaysia itu kan boleh dikatakan mereka lebih agak maju dibanding kita tentang perpustakaan ya, terutama Singapura. Cobalah sekali-sekali dicontoh apa mereka sudah kerjakan, dan kira-kira mungkin nggak itu diterapkan di Indonesia. Saya kira sih mungkin sekali. Cuma masalahnya kan pulang kepada anggaran dan pulang kepada political will dari kita. Mau nggak kita sama dengan mereka? Kalau mereka bisa, kenapa kita nggak bisa? Itu aja masalahnya. Kita sama-sama orang Asia kok. Ya, itu tuh harapan saya. Dan sampai kita tertinggal dengan mereka. Mudah-mudahan. Semoga saja.